Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar, wah hidupnya itu sungguh membahagiakan. Dia mempunyai kehidupan yang bahagia karena sudah mapan, punya rumah, ada keluarga yang rukun, kemudian mempunyai mobil, mempunyai pekerjaan tetap. Dia mempunyai kehidupan yang baik. Ada juga yang mengatakan bahwa, wah dia mempunyai kehidupan yang sukses, hidupnya bahagia. Atau ada yang sebaliknya, wah dia hidupnya susah, hidupnya tidak menentu, hidupnya kurang mendapatkan berkat dari Tuhan, macam-macam. Menurut saya tidak ada hidup yang membahagiakan, hidup yang menyengsarakan, hidup yang bikin susah, nggak ada. Hidup itu ya sama, hidup itu berlaku untuk siapa saja. Yang bahagia itu ya Anda dan saya. Yang tidak bahagia itu Anda dan saya. Bukan hidup. Hidup sama untuk semua orang. Tetapi Anda dan saya bisa beda. Dan yang menentukan Anda bahagia atau tidak bahagia itu ya Anda sendiri. Ya saya sendiri. Maka kehidupan itu sama saja. Kita bisa memilihnya. Dan setiap hari bangun tidur, kita itu mempunyai pilihan yang tanpa batas. Mau hidup bahagia atau susah, itu juga pilihan. Karena itu sebetulnya kita yang menentukan sendiri. Kalau pagi-pagi kita sudah mempunyai antusiasme, menyambut kehidupan dengan ribuan pilihan, bahkan pilihan yang tanpa batas, dan kita terbuka, kemudian penuh pengharapan, maka kita bisa mulai kehidupan ini dengan senyum, dengan sukacita, dengan optimisme. Bisa. Karena kita bebas. Tapi bisa juga bangun tidur sudah lesu, tidak bersemangat. Bisa. Melihat ada begitu banyak hambatan di hadapan kita. Bisa. Wong itu ada di kepala kita, ada di dalam diri kita semuanya. Tergantung kita. Kehidupan ya sama saja. Buktinya hari-hari berlalu biasa, tetapi ada orang yang bahagia, ada orang yang tidak bahagia. Berarti tergantung kita. Kita mempunyai pilihan. Bahkan baik dan buruk, bahagia atau tidak, itu juga sebuah penilaian saja. Maka kita harus berani menentukan sendiri, memilih sendiri hidup kita ini. Dan hidup itu pertama-tama bukan apa yang ada di luar sana, tetapi apa yang ada di dalam diri ini. Maka hidup bahagia atau tidak tergantung saya bahagia atau tidak. Hidup ini indah atau tidak tergantung saya memandangnya. Ada orang yang memandang hidup ini serba sulit. Sebetulnya bukan hidup ini yang sulit, sama saja. Karena bagi orang lain ada kok hidup yang mudah. Berarti subjektif sekali, tergantung kita. Ada orang yang hidupnya sibuk sekali, tergantung kita juga. Ada orang yang lebih tenang, enjoy life, bisa menolak kalau harus sibuk. Dan karena itu kita sendiri yang menentukan. Dan disitulah pentingnya kedewasaan pribadi. Ketika kita sudah sadar bahwa hidup itu objektif, tergantung kita. Yang bahagia itu kita, yang tidak bahagia juga kita, maka kemudian kita bisa menjadi lebih bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri dan atas kebahagiaan orang lain juga. Minimum kita sendiri tahu apa yang kita mau dan bahagia dengan hidup kita sendiri. Seringkali yang membuat kita tidak bahagia adalah kita mengharapkan hidupnya orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu kita sendiri yang salah. Wong hidup kita saja seringkali tidak sesuai dengan yang kita inginkan kok.
apalagi hidupnya orang lain. Dan kadang-kadang peristiwa terjadi, hidup orang terjadi, tidak sesuai seperti yang kita harapkan, itu kadang-kadang justru malah berkat. Dan sudah biasa terjadi begitu kok. Biasa begitu. Keputusan pemerintah, mengambil keputusan membangun jalan tol, itu juga mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi malah jadi dengan baik. Keputusan-keputusan yang lain itu banyak sekali tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi yang diputuskan Tuhan, seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi bagus sekali. Dan bisa jadi itu sesuai dengan kebutuhan orang lain. Karena kita hidup di dunia ini bersama dengan yang lain juga. Tuhan tidak hanya ngurusin urusan kita saja. Tuhan sudah mempercayakan sebagian besar hidup kita urusi sendiri. Memang di belakangnya harus ada kesadaran bahwa Tuhan juga terlibat, dan karena itu kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk kita dan orang lain dengan tenang. Karena Tuhan ikut bekerja di dalam hidup kita. Tapi intinya kebebasan itu ada pada kita. Tergantung kita memilih. Nah, kebijaksanaan memilih inilah yang menentukan kita ini bahagia atau tidak. Ada yang menurut orang lain bahagia, menurut kita malah sebaliknya, bisa. Ada orang lain memandang kita ini hidupnya tidak baik, tetapi menurut kita itu baik sekali. Bahkan ada orang yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Wah, bagi orang lain macam-macam pendapatnya. Wah, itu sok suci. Wah, itu salah sendiri. Mau-maunya menderita untuk orang lain. Tergantung nilai yang dihayati. Maka perlu sekali sebetulnya mengenali diri sendiri, nilai-nilai apa yang sungguh berarti, yang menjadi prioritas, dan bagaimana saya bisa setting boundaries, supaya saya tetap bisa mempunyai kebebasan cukup untuk mengambil keputusan yang kiranya bisa membuat saya merasa nyaman tanpa harus merugikan orang lain. Kalau memang banyak hal tidak terjadi seperti yang kita harapkan, paling tidak saya bisa tetap merasa nyaman dalam situasi yang tidak kita harapkan. Toh akhirnya kita yang menghayati kehidupan kita sendiri. Tidak ada kehidupan lain di luar kehidupan kita. Bagaimana kita menghayatinya itu tergantung kita. Maka kita harus berani. Minimum menjaga hati kita. Kalau lingkungan hidup kita itu toksik, minimum kita bisa menjaga hati kita supaya tidak terlukai terus-menerus. Kita bisa mengikhlaskan, kita tetap bisa menikmati rahmat Tuhan yang lain. Kalau di dalam satu hal, satu bidang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, banyak hal lain yang masih sesuai, masih bisa kita syukuri. Karena itu, kalau di dalam Ekaristi ada doa syukur agung, dikatakan bahwa kunci kebahagiaan, bahkan kunci keselamatan adalah bersyukur. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur kepada Tuhan adalah jalan yang sungguh-sungguh menyelamatkan. Maka dalam keadaan apapun kalau kita bisa bersyukur, ya hidup kita yang penuh syukur, penuh sukacita, penuh harapan. Tidak masalah sekitar kita seperti apa. Tetapi itu dibutuhkan kejernihan berpikir, keluasan dalam cara pandang, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Semuanya itu bisa, karena Tuhan menemani kita. Kita harus sering-sering duduk hening, tenang, berdoa, dan memohon bimbingan Roh Kudus, supaya kita hidup tidak berdasarkan apa yang terus berubah, baik pikiran maupun perasaan, tetapi mendasarkan pada sesuatu yang kurang lebih dasarnya kuat, yaitu cinta Tuhan, penyertaan Tuhan, rasa syukur terus-menerus dalam suka dan duka, dan percaya bahwa hidup itu menakjubkan. Karena Tuhan bersama kita, Tuhan menemani kita, Tuhan mencintai kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.